Kita pantau kondisi banjir di sejumlah wilayah di Jakarta dan Tangerang. Kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Renata Panggalo dan juru kamera Aufa Farid. Dan dari Tangerang ada jurnalis Kompas TV Eka Marlupi. Kita ke Renata Panggalo dulu. Selamat petang Renata. Kalau dilihat di belakang Anda ini nampaknya masih terjadi genangan. Kondisi di sana seperti apa? Iya Yasir, benar sekali. Di titik saya melaporkan tempat saya berdiri ini memang air cukup tinggi, ini sekitar 40-50 cm kalau saya perkirakan. Bisa kami tunjukkan kepada Anda, Yasir dan juga saudara, bagaimana situasi lebih jelasnya lagi di Jalan Daan Mogot. Saat ini memang yang menjadi fokus utama kami melihat begitu ya adalah kemacetan. Meskipun kendaraan di sini memang masih melaju, tetapi dengan adanya ketinggian air yang lumayan parah, ini mengakibatkan kendaraan harus mengantri untuk melewati jalur yang lebih kering. Sebagai informasi, di titik kami melaporkan ini merupakan Jalan Daan Mogot yang mengarah ke Cengkareng. Kalau kita bandingkan dengan jalur lainnya di Jalan Daan Mogot yang mengarah ke Grogol, sebenarnya lebih kering, saudara. Jadi Yasir dan juga saudara, di titik kami melaporkan ini cukup tinggi airnya, dan di samping Jalan Daan Mogot ini memang ada kali juga, dan kalinya ini sudah tinggi airnya. Sebenarnya yang kami dapatkan juga informasi ada rumah pompa di dekat sini, tetapi nampaknya pompa tersebut belum bisa membantu agar air ini bisa cepat turun begitu ketinggiannya. Dan lebih lengkapnya lagi, Yasir dan juga saudara, saya ingin bertanya juga kepada salah satu warga yang memang sejak dari tadi sudah berada di jalan ini. Permisi, Ibu. Ibu boleh diperkenalkan namanya? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Anggi. Ibu Anggi, boleh dijelaskan Ibu, sejak kapan banjir ini terjadi? Banjir sih dari 2 hari yang lalu ya. Dia itu batas airnya tuh naik. Kalau yang sekarang sih udah surutan. Kalau yang 2 hari itu udah bisa sampai segini di sebelah sana RT belakang. Di perumahan Taman Kota ya? Iya, betul. Rumah Ibu salah satu yang Iya, kena dampak banjir. Tapi tadi ada wali kota datang untuk ngasih sumbangan sih, bantuan. Oke, baik, sudah ada bantuan dari Pemkot ya Ibu. Tapi kalau dari segi penanganan ini kan sudah berhari-hari, harapannya gimana ya? Ya kita sih pengennya biar cepet surut ya airnya, tapi kan pompa yang di sini nggak bisa nyedot terlalu banyak air, pompanya terlalu kecil. Jadi mungkin kita nunggu dari gubernurnya kali ya. Ini kan tahun baru ya Ibu, 2026. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun lalu mah nggak banjir, mungkin tahun ini banjirnya lebih dalam. Kalau yang kemarin nggak banjir, pompanya tuh berfungsi. baik. Dengan adanya banjir ini Ibu, aktivitas Ibu sehari-hari seperti apa, terganggu? Jadi kita terganggu, nggak bisa kerja, ada yang pada di rumah, pada pengungsi gitu, pada ya nggak bisa jalan deh, aktivitasnya nggak bisa, dari mana-mana nggak bisa. Oke, baik Ibu. Ini kan banyak sekali ya anak-anak begitu remaja yang berdiri di sini ya Ibu. Biasanya sepertinya bagaimana sih Ibu kalau untuk pengamanan di sini? Kalau untuk pengamanan sih remaja mungkin mantauin kebanjiran ya, mengasih tahu untuk warga-warga untuk waspada, untuk ketinggian air mungkin pada untuk pengungsi di tempat yang lebih tinggi gitu. Kalau masih untuk nggak terlalu tinggi ya masih di rumah, pada di rumah warga-warga itu loh. Oke, baik Ibu, tetap waspada, sehat selalu Ibu, terima kasih. Ya, itu dia saudara perbincangan kami dengan salah satu warga. Jadi memang banjir ini bisa dikatakan baru tahun ini terjadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Tetapi untuk tahun ini sudah berhari-hari, dan tadi dikeluhkan juga oleh warga bahwa pompanya sepertinya belum mampu untuk mengatasi banjir dengan ketinggian seperti ini. Dan kalau yang bisa kami kabarkan juga untuk arus lalu lintas, apabila Anda ingin melewati jalur Daan Mogot begitu, mungkin bisa dipikirkan kembali karena memang ini banyak kendaraan yang harus mengantri dulu sebelum akhirnya bisa melewati arah Cengkareng. Dan apabila ada kendaraan motor begitu atau mobil yang memang sepertinya tidak ingin melewati jalan ini, sudah disediakan juga jalur begitu ya, namun memang tidak terlalu proper begitu untuk jalurnya dilewati, sehingga masih terus berhati-hati untuk melewati jalur-jalur alternatif di sekitar sini. Dan kalau yang bisa kami kabarkan juga memang
kami ini berada di halte Taman Kota, dan halte Transjakarta Taman Kota ini juga sudah tidak beroperasi sejak kemarin imbas banjir ini. Yasir. Dari Dan Mogot kita bergeser ke Tangerang yang juga mengupdate bagaimana kondisi banjir di sana. Ada Eka Marlupi. Eka, bagaimana kondisi banjir di sana? Ya baik Yasir. Setelah kami mendapatkan informasi di mana banjir di perumahan Priuk Damai ini bertambah tinggi seperti itu, yang mulanya 2 meter saat ini ketinggian air mencapai 4 meter. Akan tetapi untuk ketinggian air ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi, juga adanya tanggul jebol di aliran Kali Sabi seperti itu Yasir. Airnya di mana? Eka, kemudian apa langkah yang dilakukan agar warga yang terjebak banjir di sana bisa mengungsi ataupun dievakuasi? Iya, tadi juga banyak perahu-perahu dari BPBD yang sudah mengevakuasi warga yang terdampak banjir 4 meter ini di dalam perumahan ke tempat ibadah yang ada di sekitar area perumahan Priuk Damai ini Yasir, seperti itu. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eka Marlupi atas informasinya dari Tangerang, dan sebelumnya ada Renata Panggalo dari Dan Mogot, Jakarta. Dan saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah bagaimana kondisi di Jalan Raya Hasyim Asy'ari yang berada di daerah Pedurenan, Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, saudara, yang hingga saat ini masih terendam banjir. Ini adalah kondisi terkini di Jalan Raya Hasyim Asy'ari, di mana nampak genangan masih terjadi di sana, sehingga kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 harus berhati-hati begitu. Bahkan tadi tampak kendaraan roda 2 ini, para pengendara yang menggunakan motor harus mendorong kendaraan mereka untuk bisa melintasi genangan ini, saudara. Tentu saja dampak dari ketinggian banjir yang masih bervariasi hingga dari 30 hingga 70 cm ini pun mengakibatkan kemacetan panjang di wilayah Karangtengah, Kota Tangerang, Banten ini, saudara. Dapat dilihat ini adalah visual terkini dari Jalan Hasyim Asy'ari, Pedurenan, Kota Tangerang, Banten. Mau tidak mau, para pengendara ini harus menerobos genangan banjir setinggi 30 hingga 70 cm dengan mendorong kendaraan mereka, saudara. Karena kalau dipaksa, tentu saja kendaraan mereka bisa mati mesin begitu. Tampak juga ada sejumlah petugas yang mengatur arus lalu lintas di sana, sehingga dapat dipastikan agar kemacetan panjang dampak dari banjir ini bisa terurai begitu. Dan saudara, memang informasinya banjir yang terjadi di daerah Pedurenan, Karangtengah, Kota Tangerang ini terjadi akibat luapan dari Kali Angke akibat hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya memang salah satu wilayah di Tangerang ini, yaitu di daerah Pedurenan, tepatnya di Jalan Raya Hasyim Asy'ari ini pun mengalami banjir setinggi 70 cm. Kondisi ini pun dapat dilihat, apalagi ini jelang pulang kantor, sehingga kemacetan pun tidak terhindarkan di wilayah tersebut, di mana jalan ini merupakan salah satu akses warga yang digunakan untuk beraktivitas pasca pulang kantor, saudara. Kami akan update bagaimana kondisi banjir di sejumlah wilayah, tidak hanya di Tangerang, saudara.